Itu harus diverifikasi, Pak. Itu menyatakan verifikasi itu, tanda tangan itu adalah produk ilmiah yang sudah terverifikasi. Berangkat dari argumentasi yang ada bahwa setiap kali kita mengkritik tentang ijazah itu bahwa itu membuat kita mengatakan itu palsu. Berarti data-data orang lainnya juga palsu dong. Misalkan contoh penggunaan Times New Roman itu. Kalau yang lain menggunakan Times New Roman juga berarti kan palsu yang lain. Yang ditampilkan di UGM dalam bentuk format proyektor Ya. itu significantly, saya nggak tahu persis identik, tetapi significantly identik. Gitu. Nah, ini memang ada mastermind yang bisa mengatur ini semuanya di atas UGM, mastermind ini. Dan mastermind itu dulu yang pernah di UGM, pernah berkuasa di UGM dan sekarang lebih tinggi posisinya, dan sekarang pun masih menjabat di UGM sebagai seseorang yang dengan posisi tinggi. Halo Sobat N, ketemu lagi kita di Open Minded tentang adakah ijazah sarjana terbitan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta milik ex-presiden Joko Widodo atau Jokowi asli atau palsu. Belum lagi sampai pada ujung ceritanya. Warta Termutakhir justru para penuding ijazah Jokowi sebagai palsu yang akan mencoba membuktikan lewat cara-cara ilmiah berbasis teknologi malah dipolisikan. Nah, kira-kira seputar itu dan kita akan coba gali sinar kita itu tentang novelty, kebaruan, dan update-update di sekitar isu itu. Tapi sebelum berangkat, sila Sobat N untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga, jangan lupa untuk ikuti akun Instagram kami di @diskursusnetwork. Sobat N, sudah ada 3 narasumber yang kalau menilik nama-nama dan reputasinya menjanjikan siniar kali ini akan seru. Saya perkenalkan satu-satu. Di sebelah kanan saya ada seorang pengamat telematika, multimedia, dan artificial intelligence, Mas Roy Suryo. Ya, Terima terima kasih, Mas. Iya, terima kasih sudah diundang ke Oh, DN. saya harus sebut juga alumni mana ya? Alumni UGM kan? Bukan hanya sekali di UGM tuh, 2 kali. Nah. S1, S2 UGM asli. Saya penting pentingkan asli. untuk menyebut alumninya karena konteksnya kena banget sama perbincangan kita di Ya. kasus yang besar ini. Di samping Mas Roy Suryo ada Bang Rismond Sianipar, pakar digital forensik yang juga lulusan UGM kan Mas? Iya Bang Asli. ya? KKN di Kepil ya? KKN di Wonosobo, Nah. Kecamatan Kepil, Desa Kepil. Tuh, hafal. Dosen Ya. pembimbing apa pasti? Adi Susanto, profesor ya. Yang terakhir di sebelah kiri saya ada Mas Dian. Dian Sandi Utama, Siapa? seorang politisi dari Partai Solidaritas Indonesia PSI, lulusan Universitas Mataram. Kalau dengar alumni kampusnya, connect dong dengan Bang Rismond. Satu fakultas. Mahasiswa saya. Karena pernah mengajar di Universitas Mataram ya, Iya. Bang ya. Iya, Jadi mulai ini tahun 2000. Ini Universitas Mataram Connection berarti Iya. ya. Kampus Berarti- unggul dulu sebutannya. Ya, berarti ini beda tipis dengan UGM. Apa tuh? Kalau UGM itu Majapahit, kalau ini Mataram. Oh. Nah, Oh, lain ya itu. Itu Mataram Keraton maksudnya. Ya udah Biar santai, Pak. kita berangkat Jangan ya. salah, Bang Suryo. Apa? Universitas Mataram itu dulu di Jalan Majapahit di sana. Wah, betul. Nomor 62. Hafal Asli kan? kalau gitu. Asli. Ya udah kita berangkat nih. Ya. Mumpung ada Mas Dian Ya. Sandi di sini, tentu saja harus Mas Dian dulu karena semua juga tahu, sesiapa juga tahu yang mengikuti isu ini, yang mengikuti pemberitaan nasional tentang ini bahwa penyebab gaduh pertama. Orang yang paling dicari saat ini. Iya, yang upload Ketika pertama masih- gara-gara. baru mulai rame-rame ngambang-ngambang, masih belum ngambang-ngambang gitu kan, gimana bentuk struktur kasusnya, tahu-tahu muncul Nah, seorang Mas Dian Sandi dengan yakin betul bahwa inilah foto ijazah asli Jokowi. Wah. Nah, itu gimana ceritanya? Yang kita tahu ijazah aslinya kan dipegang oleh Jokowinya dong. Pak Kok Jokowi. bisa ada? Nah, kok bisa Anda dapatkan itu? Apa dipinjemin oleh Jokowinya? Nah. Atau dari mana itu? Dapat foto dari mana itu? Katanya asli lagi kan? Boleh. Oke. Terima kasih, Mas. Terima kasih pemirsa Open Minded. Ya. Saya di sini sebenarnya kalau dari sisi keilmuan mungkin tidak sanggup lah saya untuk memenuhi argumentasi dari narasumber-narasumber yang lain. Tetapi saya ingin hadir menjelaskan di sini kepada pemirsa Diskursusnet
dari sisi yang berbeda, Boleh. yaitu dari sisi pendekatan sejarahnya dulu, Ya. agar memudahkan saya nanti untuk menjawab sebenarnya kenapa saya mengatakan bahwa apa yang saya posting waktu itu pada tanggal 1 April dengan keyakinan bahwa itu adalah asli. Oke. Pendekatan sejarahnya ini kan menurut saya itu sangat penting karena yang diungkap oleh beberapa pakar belakangan ini justru adalah pendekatan-pendekatan teknologi, pendekatan sains, software dan lain sebagainya, ilmu-ilmu kekinian lah. Sampai pada satu titik sebelum tanggal 1 April itu saya banyak mendapatkan pertanyaan dari teman-teman. Kebetulan saya adalah politisi PSI, kebetulan juga saya dari tahun 2014 adalah ya kita sebut saja pendukung Pak Jokowi gitu. Jadi agak lekat gitu dengan pertanyaan itu. Ketika disuguhkan pertanyaan dengan basis-basis teknologi seperti hasil-hasil software itu, saya pun kebingungan menjawab. Kenapa ya sampai bisa terjadi seperti ini gitu. Bahkan di titik tertentu pada saat itu saya sempat juga meragukan. Dalam arti karena kan saya juga tidak berinteraksi dengan Pak Jokowi. Apakah ini asli atau palsu? Saya tentu tidak bisa menjawab itu. Lah barulah saya masuk kemudian, karena saya tidak expert di bidang teknologi itu, saya coba masuk dalam pendekatan sejarahnya. Nah, kalau kita berbicara pendekatan sejarah, di situ kan ada pendekatan sosiologis, antropologis, bahkan multi approach dia secara keilmuan. Saya hubungi satu orang yang kebetulan pada saat itu saya pernah menjadi staf khusus di Provinsi NTB waktu tahun 2018 tahun 2023. Di situ ada satu orang namanya Pak Andi Paramria yang pernah saya sampaikan juga di diskursus net itu. Beliau dulu satu angkatan dengan Pak Jokowi. Di tahun 2018 ke 2023 itu saya memang agak intens ketemu. Ini karena pekerjaan saya. Beliau dengan kebanggaan itu menceritakan bahwa beliau pernah berkuliah dengan Pak Jokowi. Itu dasar saya untuk mencari tahu kemudian sebenarnya apa saja yang harus saya butuhkan untuk dapat membuktikan atau setidaknya untuk diri saya sendiri dulu untuk bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi ini benar berkuliah atau wisuda di UGM. Kan harus dari diri sendiri dulu, Mas. Dari sendiri dulu. Sebelum kita dapat membuktikan ke orang lain gitu. Nah, beliau kirimkanlah saya dokumen-dokumen foto pada saat itu ketika beliau berkuliah, dan banyak juga dokumen-dokumen lain yang belum ditampilkan di sosial media, baik itu yang beredar di sosial media secara umum maupun oleh orang-orangnya Pak Jokowi. Mas saya alumni yang bersamaan kuliahnya dengan Pak Jokowi. Itu pada saat itu peristiwanya. Lalu kemudian kita harus menyepakati dulu satu tahap di mana kita bisa memperlebar diskursus kita tentang ini. Ada satu yang harus kita sepakati dulu, yaitu data si Penmaru 1980. Karena itu dasarnya kan, awalnya. Kalau masalah SMA, hakul yakinlah kita bahwa beliau memang menempuh pendidikan sekolah menengah atas itu di SMPP itu, yang kemudian berubah menjadi SMA 6 itu kan. Nah, dari sana dulu kita harus mulai membahas ini dari awal Pak Jokowi masuk kuliah, yaitu di si Penmaru 1980. Si Penmaru 1980 itu bisa diuji fisiknya dari sisi keilmuan forensik bahwa itu majalah itu betul dikeluarkan pada tahun itu. Terlepas perdebatan kita tentang apakah ada ejaan lama, ejaan baru di situ, ada DJ, ada J, ada So, ada Su gitu. Tetapi itu yang jadi pegangan untuk kemudian menyepakati bahwa benar orang ini berkuliah di UGM. Karena itu kan dasarnya, itu awalnya. Kemudian si Penmaru itu saya diperlihatkan waktu itu, ini nama-namanya. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada misalkan seperti ejaan lama, ejaan baru, itu juga bukan sendiri Pak Jokowi. Ada juga Joko yang lain, tidak menggunakan DJ misalnya. Atau Soe tidak menggunakan Soe tapi menggunakan Su. Jadi kita harus sepakat di situ dulu sebagai langkah awal kita untuk membahas ini lebih lanjut kan. Nah, kalau memang benar itu berarti kita masuk kepada proses beliau berkuliah. Karena kan proses data awalnya ada, beliau masuk di si Penmaru itu. Itu bisa diuji forensik, datanya ada. Majalah yang memuat itu pada saat itu masih ada kok.
sampai hari ini. Kalau beliau-beliau ingin menguji sesuai dengan keilmuan beliau, ya silahkan. Tapi itu jadi pegangan kita bahwa Pak Jokowi benar masuk kuliah pada tahun 1980. Deretan namanya ada Pak Andi Pramaria di situ, walaupun salah penulisan nama. Misalkan Pak Andi Pramaria ditulis Pak Anji Pramaria gitu. Tapi Pak Joko Widodo sendiri memang ditulisnya seperti itu. Nah, kalau kita permasalahkan sekarang DJ dengan J itu, ya kita nggak tahu, itu mungkin orang tua beliau yang menamakan begitu kan. Kenapa orang tuanya? Karena memang dari data dari SD, SMP, SMA menggunakan J yang nggak bisa dipaksakan ketika kuliah menggunakan DJ, walaupun itu sudah ada pembaruan. Misalkan kita berangkat dari sejarah penggunaan ejaan lama, ejaan baru dari tahun-tahun 1901, 1973, apa segala macam. Bisa, Pak? Sebentar. Kasih Mas Dian dulu deh. Itu pertama ya. Yang kedua lalu kita masuk ke prosesnya. Proses beliau berkuliah. Dokumentasinya ada, saksi-saksinya masih ada misalnya ketika beliau berkuliah. Oke lah, kita jangan masuk dulu kepada proses beliau selesai kuliah seperti wisuda ataupun ijazah. Jangan dulu ke sana. Tetapi prosesnya dulu yang kita buktikan waktu beliau menempuh semester 1, semester 2, semester 3. Itu kan beliau ada dokumentasi waktu berada di kelas misalnya. Yang waktu itu masih menggunakan kacamata dan diperdebatkan juga kan. Yang kedua misalkan waktu beliau bersama-sama ekstrakurikuler di luar kampus gitu misalnya. Waktu beliau mapala apa segala macam. Itu kan ada. Artinya prosesnya ada beliau berkuliah itu. Ya. Terlepas dari seperti apa kita menerjemahkan hari ini proses itu, tetapi secara dokumentasi ini kan penelitian sejarahnya, pendekatan sejarahnya. Tapi itu bisa dibuktikan. Kalau sekarang yang lagi ribut-ribut soal habaib itu kan ada kitab sezaman namanya. Nah, kalau ini ya ada kitab sezamannya gitu loh. Ada saksi-saksi hidup di situ. Nantilah kita dulu berdebat tentang saksi hidup yang kata teman-teman menuduh bahwa saksi hidup ini banyak dikasih komisaris. Nanti dulu di situ. Nah, baru kita masuk pada hal yang paling krusial. Apa itu paling krusial? Yaitu soal skripsinya. Ya. Kan ini yang sedang diteliti oleh teman-teman bahwa skripsi itu tidak memenuhi unsur keaslian. Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya seperti Pontius Roman apa segala macam. Tetapi saya tidak ingin sepenuhnya mengutip pernyataan dari kolega Pak Rismon seperti misalkan Pak Joshua itu, tetapi memang alasannya masuk akal juga. Ada 40 skripsi yang dibuka oleh beliau pada saat itu ketika beliau melakukan penelitian juga, itu dari mulai cover sampai isinya itu hampir persis sama. Ini kalau dari sisi materialnya. Misalkan seperti covernya memang bertulis begitu. Ada juga teman-teman Pak Jokowi itu yang covernya bertuliskan tesis padahal sedang menempuh pendidikan S1. Nah, kan kita harus menyelami masa lalu 40 tahun yang lalu itu seperti apa. Kenapa bisa terjadi seperti ini. Lalu kemudian soal SOE atau SU gitu. Pak Andi sendiri mengatakan atau teman-teman yang saya temui waktu itu, beliau ini orangnya ditulis SOE di tanda tangan, ditulis SU juga tanda tangan. Nah, terlepas dari kita mau berdebat itu ya, tetapi ini faktanya. Kenapa ini menjadi fakta? Karena ada beberapa ijazah yang dikompilasi, ada 40 misalnya, benar ada yang SOE, ada yang SU. Tapi kenapa beliau tanda tangan? Saya tidak ingin mengatakan bahwa tanda tangan itu harus diuji dulu secara prinsip benar atau ditiru atau tidak. Tapi faktanya mereka memang benar-benar memiliki ijazah setelah melalui proses skripsi itu. Mau itu salah, mau itu benar skripsi itu. Tapi kan faktanya mereka lulus. Nah, barulah kita masuk ke proses wisudanya. Wisuda dari Pak Jokowi. Sekarang bagaimana cara membuktikan wisuda itu benar atau tidak? Ya kan tentu kita juga harus mengulik seperti yang tadi skripsi. Data-data sejarahnya. Ada teman-teman waktu angkatan itu ada 88 orang dalam satu angkatan itu. Nah, dalam satu angkatan itu ada terjadi 4 wisuda. Pertama itu wisuda, anggaplah kita sebut ini gelombang ya. Gelombang 1 sekian orang, gelombang 2 sekian orang, kemudian gelombang ketiga sekian orang, dan termasuk gelombang keempat. Dari 88 itu ada 67 yang wisuda. 67 orang wisuda ini kita mau agak suzon lah ya. Suzon pada mereka ini orang yang telah terima duit. Tapi mereka masa 67 harus berbohong? Terlepas dari itu ya, kita mau perdebatkan itu. Tapi saya ingin husnuzon dulu bahwa mereka ini orang-orang yang memiliki integritas juga untuk dapat dipercayai setiap pernyataannya. Ya, lalu kita masuk kepada yang tadi skripsi ijazah yang tadi itu. Itu mereka buktikan, Pak. Ada mereka putu-putu wisuda bersama Pak Jokowi.
bahwa ada 1-2 foto yang beredar di sosial media misalkan, di sana tidak ada Pak Jokowi, ya tidak mungkin juga 88 orang itu ngumpul berbarengan. Tetapi misalkan ada dalam satu gelombang itu yang bersamaan dengan Pak Jokowi, ada asli foto itu bisa dipertanggungjawabkan. Ada nggak di teman-teman seangkatan Ada, Jokowi? Pak. Tunggu dulu, pertanyaan saya belum kelar. Yang juga pakai kacamata, yang nyata-nyata nggak boleh kan pakai kacamata di foto ijazah. Nah, itu juga perlu kita luruskan agar tidak simpang siur aturan-aturan yang berlaku pada saat itu. Menurut saya, Pak, ini menurut saya sepertinya aturan itu tidak baku-baku banget pada saat itu. Kenapa? Karena ada pembuktian dari beberapa kampus, bukan hanya UGM, ada juga yang pakai kacamata pada tahun itu ya. Kemudian dari pihak UGM sendiri, saya dikirimkan foto oleh beberapa orang. Ini orang yang mengatakan dirinya kuliah di UGM. Saya juga pakai kacamata, dia bilang. Itu bisa saya buktikan, Bu. Ijazahnya. Dokumentasi waktu dia ijazah menggunakan pakai kacamata. Ada itu. Nah, maksud saya begini. Kalau sekarang kita mengatakan bahwa berangkat dari argumentasi-argumentasi yang ada bahwa setiap kali kita mengkritik tentang ijazah itu bahwa itu membuat kita mengatakan itu palsu. Berarti data-data orang lainnya juga palsu dong. Misalkan contoh penggunaan Times New Roman itu. Kalau yang lain menggunakan Times New Roman juga berarti kan palsu yang lain. Kan kita komparatif ini. Kalau sekarang menggunakan kacamata juga palsu berarti orang-orang yang lain juga palsu dong. Nah sekarang masalah tangan. Kalau yang lain juga tidak ditandatangani pada saat itu, berarti 44 yang ditunjukkan oleh UGM itu juga palsu dong. Kan ada beberapa yang tidak ditandatangani, Pak. Serius saya. 44 skripsi yang dibuka oleh kolega dari Pak Rismon itu memang ada yang tidak ditandatangani. Nah kalau kita sudah masuk pada hal yang tadi secara komprehensif itu mulai dari masuk sampai kuliah itu bisa dibuktikan. Lalu apa yang dikhawatirkan oleh UGM menyampaikan kepada publik bahwa memang benar ini sudah wisuda. Terlepas dari apakah ini yang disampaikan oleh orang yang pada saat itu bersentuhan secara dengan sejarahnya atau tidak. Tetapi kan secara kelembagaan mereka bisa membuktikan. Bayangkan Pak, ada data-data yang memang tidak dipublikasi seperti nilai-nilai Pak Jokowi pada semesternya, terus pembayaran kuliahnya, itu ada di UGM. Ada itu Pak. Nanti UGM kalau misal diminta oleh pengadilan itu pasti akan menghadirkan. Jadi pendekatan-pendekatan sejarah ini saya memang tidak terlalu detail gitu untuk mengerti, tapi beberapa hal yang membuat saya berpikir bahwa ini memang harus dilawan. Persepsi-persepsi yang sudah beredar ini memang bisa dibuktikan dengan cara ini. Saya masih penasaran. Jadi Mas Dian dapat foto ijazah Jokowi itu dari Pak Andi tadi ya? Bukan. Dari siapa? Saya izin untuk tidak membuka dulu dari mana sumber foto ijazah yang saya upload itu. Tetapi katanya tadi di belakang dari UGM. Bukan? Tapi saya bisa menceritakan. Kenapa saya menguatkan keyakinan saya untuk mengatakan itu asli dulu. Nah, tahun 2022 UGM ini pernah menyelenggarakan acara di mana di situ ada sekitar 30 mahasiswanya pada tahun 1980 itu berkumpul Pak membawa ijazah-ijazahnya. Dokumentasi yang saya publikasi pada tanggal 1 April itu juga sama dengan yang dipublikasi oleh UGM pada saat itu melalui layar yang besar. Ada di berita di CNN, ada di berita di Kumparan. Itu bisa saya pertanggungjawabkan. Simple Mas. Nggak boleh nggak? Dikit Udah. aja. Masih ada. Kalau nggak saya lempar dulu deh. Ya, Udah panjang jalan lebar. aja. Nah, Ya. panjang lebar. Ke Sebentar aja. Satu kali aja. Pak Rismon banyak banget nanti. oh iya udah. Tapi saya simple aja. Banyak juga nggak apa-apa. Enggak. Sekalian saya kasih waktunya. Pak Respon yang sudah cukup. kan. Gini. Jadi Mas, saya hanya butuh kejujurannya aja. Iya. Apakah foto ijazah yang Anda dapatkan itu terima langsung dari orang namanya Joko Widodo atau tidak? Saya katakan di sini itu tidak dari Pak Ya udah, Joko Widodo. clear, udah selesai. Ya. Semua yang diceritakan 0 nilainya. Ini Alasannya? testimonium di auditu. Apa yang diceritakan katanya ini dari orang lain, ini dari orang ini. Selesai udah. Karena bukan dari orangnya langsung. Jadi kalau bukan dari orangnya langsung, mau kita berdebat itu foto dari mana, dari temannya, mau 1000 teman Mas yang disampaikan, mau 1000 kawan atau foto apapun, selesai. Orangnya langsung yang harusnya. Jadi kok Anda berani Mas nuliskan itu asli? Dari mana aslinya gitu loh. Itu makanya Ini aku kasihan pada Mas loh. Kok berani Mas lu tuliskan asli itu loh. Jangan kasihan sama saya karena saya bisa mempertanggungjawabkan setiap apa yang saya ucapkan. Tapi saya Tambahin tambahin. silakan. Ya.
Kalau saya bandingkan ini belum secara seksama ya. Ya. Apa yang ditampilkan di akun X ya, Pak Twitter. Sandi, bahwa yang kan ada di proyektor itu, ketika alumni itu, beda. sama, Enggak, cukup hitam identik. putih yang di proyektor. Bukan, Berwarna, Pak. berwarna. Oh, ada, Ada oke. yang di proyektor Ada, itu, ya. berwarna. Cuma seingat saya tidak ada bekas tinta-tinta di Oh, iya, pojok di bawah. kiri bawah itu perbedaannya di situ. Jadi kalau kacamata juga, terus saya periksa juga di sebaran RGB di stempel itu juga sama-sama nggak ada. Jadi sebenarnya nggak hoax juga Bapak ini, Pak Sandi ini. Karena apa? Cukup identik. Nanti kalau memang diperkarakan, ya bisa minta bantuan saya untuk ini kan ahli, bahwa ya sama kok gitu loh. Ya kan, jadi nggak hoax. Artinya yang ditampilkan di UGM dalam bentuk format proyektor Ya. itu significantly, saya nggak tahu persis identik, tetapi significantly identik gitu. Nah. Izin Pak Rismon. Ya. Dari saya menulis UTAS itu ada jarak sekitar 2 jam sebelum saya memposting ijazah itu. Kenapa ada jarak? Kan saya mempelajari dulu apa yang saya posting itu kan berkonsekuensi besar. Karena ini menyentuh Pak Jokowi kan, sebagai center politik pada saat ini yang sedang dibahas. Tapi sebelum lanjut Pak, ya kejujurannya dulu. Itu kan file ya, dalam bentuk file image, Iya. Iya, JPG ya. JPG. bentuknya. JPG. Itu dari siapa sih? Kan bukan bentuk forward itu kan? Bukan bentuk repost. Ada waktunya nanti akan saya buka itu Bang Rismon. Tapi dari UGM. Apalagi kalau saya diminta oleh Bukan pihak dari yang UGM, Pak. berwenang, misalnya pasti saya akan buka siapa yang mengirimkan saya. Tetapi maksud saya begini, terlepas dari siapa yang memberikan saya data itu, tetapi seperti tadi Pak Rismon sampaikan bahwa itu pernah dipublikasi dan saya bisa buktikan bahwa apa yang saya posting itu memang itu yang dipublikasi oleh UGM. Makanya saya berhipotesis ini gini Pak. Ya file yang sama itu berasal dari orang yang sama. UGM. Misalnya yang ditampilkan di UGM dalam bentuk proyektor itu, karena saya lihat walaupun belum seksama, saya periksa, ya itu hampir identik dengan yang Identik. Bapak post di X Posting gitu di loh. X. Nah, saya berhipotesis ini file ini berasal dari orang yang sama, cuma Bapak ini nggak mau expose gitu loh. Nanti kita akan buka itu dari mana sumbernya. Yang kedua, yang saya lanjutkan tadi, Mas Dian, Ya. sepanjang Anda belum memberikan nama sumbernya itu, berarti kan Anda juga nggak berani mengambil risiko untuk, ya katakanlah orang nggak percaya jadinya dengan segala yang Iya. Anda ucapkan. Makanya ini saya ingin sampaikan, kenapa saya berani mengatakan itu asli. Kan itu sebenarnya yang harus dikejar, bukan sumbernya. Enggak, Kenapa saya berani tapi terlalu mengatakan berani asli? Mas Andi. Kalau Anda pakai tanda tanya, bagus. Jadi ini yang saya dapat dari warga. Apakah ini asli? Nah, itu bagus, tak dukung. Ini maksud saya. Iya. Kenapa saya mengatakan asli? Kan ini yang saya ingin jelaskan. Karena pihak UGM yang memiliki otoritas mengatakan itu asli atau tidak adalah UGM kan? Ya, iya. Ini yang mengatakan bahwa itu adalah asli. Kenapa enggak orangnya langsung Tahun posting, Mas? 2022 loh Pak. Bahkan bukan hanya dalam bentuk video yang tadi. Ada termuat di media persis seperti itu dalam angle yang berbeda. Persis seperti itu. Cuman angle-nya yang berbeda. Nanti saya bisa kirim linknya. Berita itu masih ada sampai hari ini. Cuman saya ingin katakan bahwa mungkin pada saat itu momentumnya sehingga orang tidak terlalu jeli melihat bahwa yang beredar selama ini adalah hitam putih. Lalu saya yang pertama kali mengedarkan yang berwarna. Ya. Sehingga saya yang dikejar akhirnya kan gitu. Satu lagi sebenarnya, Mas. Ya. Tadi Mas Andi udah cerita panjang lebar, panjang. Masuk dan lain sebagainya. Ya nggak ada soal itu. Yang penting itu adalah lulusnya. Gitu. Mau dia pernah masuk, mau dia ada, tapi yang penting adalah yang kita kejar itu ijazahnya. Bagaimana orang bisa dapat ijazah kalau dia tidak lulus? Kadang-kadang ini debatable juga, ada yang disebut alumni itu yang pernah kuliah itu juga alumni ada, ya gitu. DO juga itu juga disebut alumni. Meskipun saya sebenarnya nggak sepakat dengan itu, kalau alumni sih ya lulus harusnya gitu. Tapi artinya sekarang masalahnya adalah kelulusan itu sah atau tidak. Tapi saya tetap pada bukti awal ya. Jadi bukti awal tuh kalau kita terima bukan dari orangnya langsung, ya, dan orangnya langsung kemudian tidak menceritakan sendiri. Ya ini tadi istilah hukumnya testimonum di auditu. Ini hanya menceritakan orang lain. Keyakinan Mas Andi ini menurut saya ya hampir sama kayak keyakinan Bu Rektor. Saya meyakini gitu. Yakin tuh kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Kalau eksak itu nggak yakin.
Mas kan eksak ya gitu kan gitu. Saya dulu juga eksak ketika SMA, tapi ketika masuk kampus saya mengambil ilmu yang lain gitu. Tapi yang namanya keyakinan tuh nggak boleh. Dia harus meneliti untuk memastikan. Apalagi kalau tadi Mas, kalau kemarin Indonesia tuh pakai tanda tanya, masih selamat ini gitu loh. Karena kan mempertanyakan, saya dapat loh, jangan-jangan ini asli. Ya gitu, jangan-jangan. Ini Mas Suryo, Iya. saya tidak ingin membantah senior saya ini tentang keyakinan, tetapi saya ini orang Timur. Orang Timur itu menganut kepercayaan atas keyakinan itu atas dasar 3 hal. Ah. Pertama itu namanya ainul yakin, kedua hakul yakin, ketiga ilmu yakin. Kalau sudah terpenuhi dari ketiga ini, kita boleh meyakini sesuatu. Itu dasarnya apa, Mas? Nah, ini makanya perlu kita ketahui dasarnya yang sudah saya panjang lebar tadi jelaskan. Ya. Kenapa saya percaya Mas lihat langsung nggak fisiknya barangnya? Dan kenapa saya percaya Pak Jokowi lulus? Karena saya diceritakan orang, Lah, iya, orang udah. yang saya percaya. Bukan hanya itu saja. Lalu saya melihat beberapa saksi bukti-bukti yang dilampirkan itu menguatkan keyakinan saya. Artinya saya menuntut di situ. Bukan hanya sekedar dicerita lalu saya percaya. Saya menuntut kenapa saya meyakininya. Ya kan itu. Berdasarkan tadi keterangan, Berdasarkan saksian keterangan, dan berdasarkan foto-foto. bukti fisik. Tapi foto kan Pak bisa diedit Pak, dicetak. Termasuk juga berdasarkan pernyataan dari pihak yang memiliki otoritas mengatakan bahwa itu asli. Otoritasnya UGM ya. UGM. Nah, Kan itu. sekarang kita Itu begini, masalahnya. perdebatan begini Pak Suryo, Nah. perdebatan kita ini akan menjadi panjang sepanjang kita tidak bisa menerima pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk mengatakan bahwa ini asli atau benar. Secara akademis, pihak yang memiliki otoritas itu kan UGM. Ya, Tapi secara hukum pihak yang memiliki otoritas itu adalah pengadilan. Mhm. Nah sekarang nanti kalau selesai pengadilan masih ada lagi bagaimana? Karena dua pihak yang memiliki otoritas ini sudah menyampaikan misalnya. Enggak Pak, logikanya gini Pak ya. UGM kan bukan di dalam sistem kependidikan kita bukan tertinggi. Mhm. Ya. Ada kementerian di atas. Hmm. Kementerian sekarang namanya Pendidikan Tinggi, Kemenristek. Sains dan Teknologi Sains kan. dan Teknologi. Jadi UGM itu bisa salah. UGM itu bisa memanipulasi data gitu loh. Itu harus kita buka dulu, jangan ditutup peluang itu gitu loh. UGM tetap berpeluang untuk bisa memanipulasi data. Salah satunya nanti malam saya tunjukkan. Yaitu satu orang dosen di 2 skripsi yang berbeda, Tanda tangannya beda. tanda tangannya berbeda. Itu nggak bisa dijawab UGM itu. Ada saya lihat memang itu. Iya, Iya, gitu loh. Dari Bayangkan. 40 skripsi itu. Boleh Ya. Bang, Bang Risman di sini aja dibuka dulu. Di sini? Iya, Iya, ini. Menarik Apa-apa, ini. tayangnya kan juga setelah Kan bisa. yang Nanti dikasihkan nih, ya kan? Di skripsi, Hmm. ya, di skripsi yang kami foto, ya di lembar pengesahan atas nama Saminuddin Baruritou, di situ hanya ditandatangani dosen pembimbing dan semua sangat cantik putih, terus Times New Roman. Itu ada namanya dosen pembimbingnya, namanya Insinyur Hasanu Simon. Ya. Tetapi di lembar pengesahan skripsi yang lain atas nama Suharman, ya, nama dosen pembimbingnya Hasan Simon. Insinyur Hasanu Simon. Heeh. Tanda tangannya very different, Beda banget. sangat berbeda. Jadi makanya kembali lagi Pak, UGM sudah menyatakan begini. UGM bukan kekuasaan absolut untuk menyatakan Ya, itu, harus betul. perlu diperiksa gitu loh. Betul. Karena apa? Banyak perguruan tinggi yang ditutup karena jual beli ijazah. Itu histori. Jadi jangan kita bilang UGM sudah menetapkan begini-begini. Itu perlu diperiksa. Makanya Satu otoritas lagi, lebih ya. tinggi ada. Satu gitu. lagi yang saya tambahi Mas, gitu semuanya ya. Ketika saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa datang bertemu dengan pihak UGM, ini saya nggak testimoni di audit dulu, kami sendiri, saya sendiri yang ngalami, ya. Ketemu dan mereka menyatakan di luar setelah itu, UGM sendiri dari mulut orang yang sama, itu profesor loh ya, Profesor Wening udah suara. Itu kita sudah punya buktinya. Ini saya tunjukkan, bahkan di salah satu media disebutkan dia menunjukkan ini. Saya nyatakan sekarang bohong, ya. Tidak ada satupun yang ditunjukkan di ruangan 109 itu selain hanya lembar buku skripsi. Itu pun kita kejar selama 1 jam, baru terakhir dikasih dengan waktu yang mepet dan terakhir juga ketika Dr. Rismon mengejar ini mana yang ada lembar pengesahannya, datanglah satu lagi ngasih itu Oh, yang salah namanya satu ya, Saminuddin Baruritou itu. Dan disitulah nampak banget sebenarnya kekarut-marutan yang ada di tempatnya Saminuddin Baruritou itu juga banyak sekali kosongnya. Dan sayangnya memang kata-kata tesis itu memang baru kita sadari gitu loh. Setelah kita keluar dari ruangan itu, wah kalau itu terjadi di ruangan itu geger waktu itu gitu loh. Karena kami merasa ditipu
gitu loh. Kamu merasa ditipu? Iya, dengan bayangkan loh, UGM sangat ketat Pak dalam hal apalagi lembar pengesahan skripsi. Itu Bisa-bisanya. dosen itu terus apa itu? Jadi begini Pak, ya. Jadi kalau jangan ditutup peluang Ya. bahwa UGM bisa memanipulasi data. Yes. Tidak bisa. Itu tetap dibuka peluang itu. Ya, dengan berbagai macam bukti dan pertanyaan kami tentang munculnya teknologi Times New Roman yang belum ada 1985 itu juga nggak bisa dibantah, gitu. Nggak bisa dibantah karena Saya apa? rasa, Kalau Bang Lismon, saya Ya. rasa yang paling berhak menjawab ini kan pihak UGM. iya nggak Ya, di untuk pertemuan membuka tanggal diri. Pak pertemuan tanggal 15 April Itu itu clear dah. UGM mengatakan tidak punya ijazahnya. Ya, Dalam memang arti tidak kan punya begini, lah gini ijazah. Pak. Dalam arti kan bahkan versi digital pun mereka nggak punya kan. Sekarang kok Harusnya muncul. kopi salinannya ada ya di universitas ya. Ada harusnya. Sekarang pada saat konferensi pers yang teman-temannya datang itu di UGM atau enggak itu saat Itu itu? di UGM. Nah, Mm-mm. itu di proyektor kan ada. Hmm. Itu kan proyektor miliknya UGM berarti. Mhm. Kok ada itu file digitalnya? Begini Pak. Iya, iya. Biar saya tidak masuk terlalu jauh tentang urusan UGM, Mhm. saya juga tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Ya. Tetapi kan begini maksud saya, kalau dikatakan UGM tidak punya, ya memang tidak punya. UGM yang dikasih kan mahasiswanya ketika Oke, lulus. ini Itu Kopi pertama. salinannya biasanya Yang kedua, punya. kopi salinan UGM masih ada kok. Silakan aja Bapak buka. Dibegini kan data itu. Nggak apa-apa. Sebelum Pak ini saya Lismon pegang. dan Ini saya Pak pegang Roy kata-kata Mas Andi di diskursusnya itu saya pegang. Tentang UGM tidak punya. Kalau dikelak kemudian hari, tadi Mas bilang gitu kan, UGM nggak punya ya. Ya memang UGM tidak punya. Oke, Bagaimana? Oke, satu. Bagaimana UGM punya ijazah asli Oke, seseorang nggak mahasiswa apa-apa. gitu? Satu. misalnya. Kalau nanti dikelak kemudian hari, Mas, Anda mungkin keberatan menyampaikan di sini. Tapi nanti dikelak kemudian hari, Mas menyampaikan ternyata saya dapat itu bukan dari Jokowi, itu saya pegang satu itu, sudah Siap, saya catat. betul. Oke. Tapi dari orang. Ternyata orang itu adalah orang UGM. Nah, ini udah kontradiktif katanya kalau UGM nggak punya, ternyata itu dari orang UGM. Saya Loh, ingin gimana? luruskan. Saya ingin mungkin luruskan UGM-nya ini. bukan birokratnya UGM maksudnya. Begini, saya ingin luruskan ini. Tadi di belakang bilangnya UGM. Di Enggak, UGM-nya gini Mas, supaya netral. Mas Ihsan yang tanya. UGM-nya tuh kawan-kawan di Nah, UGM iya. atau Apakah otoritas oknum, Universitas Gajah Mada? Birokratnya UGM. bukan. Tadi di belakang saya sudah sempat bahas. Heeh. Tadi juga di sini sudah sampaikan. Heeh. Data yang saya posting Iya. tanggal 1 April itu pernah dipakai atau digunakan oleh UGM waktu ada penyelenggaraan acara bersama wisudawan wisuda Ya, Pak tahun Jokowi tahun 80-an 2022 itu persis sama dengan yang saya upload. Kan itu dulu tesis pertamanya. Iya Pak, saya tanya file image-nya itu sumbernya dari Nah, mana? ini nanti akan memudahkan Atau juga untuk perlu menjawab. kami Iya, tambah? tanpa menyebut nama, kita akan berpikir ke sana. Yang kedua, pada saya lupa tanggalnya kemarin, Pak Jokowi membuka ruang kepada teman-teman media untuk memperlihatkan ijazah itu kan, SD, SMP, SMA sampai ijazah Ya. kuliah. Hanya Tanpa dilihat boleh saja. difoto, tanpa boleh Tanpa difoto. boleh dipoto. Nah. Begitu wartawan itu keluar, saya terkejut juga baca judulnya media itu. Kalau tidak salah Tribun Solo. Judulnya mengatakan ijazah Pak Jokowi. Saya kalimatnya sama atau persis saya nggak tahu. Nanti kita buka sama dengan yang diupload Dian Sandi katanya. Ya gini Mas, itu kesaksian atau testimoni seseorang itu menjebak semuanya. Ini memang orang ini sukanya mengadu domba tuh. Makanya dalam animasi itu namanya Junius Wedus ya. Junius Wedus tuh lahirnya Juni dan Wedus gitu. Wedus tuh ya suka mengadu domba gitu. Jadi artinya gini, ya wartawan tuh dipakai Mas. Harusnya kalau wartawan marah loh. Wartawan dipakai, ditumpangi untuk menceritakan kepada masyarakat, mengadu domba antara wartawan dan masyarakat. Jadi yang menghasut itu siapa sebenarnya? Clear kan gitu. Kecuali wartawan tuh ada ahli forensik gitu. Apakah itu Dr. Simon, apakah itu nama yang sempat disebut-sebut akan tampil tapi mundur, ya gitu, Abimanyu gitu ya misalnya ya gitu. Nah, itu memastikan dan dia bawa peralatan seperti yang saya bawa ke UGM itu tampaknya sederhana, Mas. Tapi itu peralatan yang saya bawa tuh standar untuk identifikasi gitu. Atau Kamera ini yang bisa jangan-jangan filenya dari ketum PSI bukan? iya Saya katakan di anak sini, itu. saya katakan Anaknya. di sini bahwa Bukan. apapun yang saya lakukan ini, yang dari tanggal 1 April sampai ini itu tanpa diketahui oleh ketua umum saya. Masalahnya Mas, Ya. setelah kita pelajari itu banyak kali masalah. Elanya juga compang-camping, Fotonya hasil, juga. hasil editan, terus fotonya juga lebih match ke Dumatno Budi Utomo, terus sebaran RGB-nya
itu stempel tidak menimpa dari jas gitu. Jadi banyak sekali aspek yang menandakan itu palsu. Saya tidak ingin mendebat itu karena itu adalah keilmuan yang tentu Pak Rismon sangat expert di sana. Enggak, Saya tidak jangan-jangan ingin ini dari masuk di situ. Ketua PSI bukan? Bukan, saya tidak ingin mendebat itu. Itu keilmuan. Kita menghormati setiap ilmu yang dimiliki oleh Nggak apa-apa ini. Mas. Nggak. Saya tidak ingin masuk ke Ya dalam jangan. persoalan itu. Nggak, kalau mendebat Kalah nanti, kita. nanti habis nanti kayak si Pong-Pong siapa itu udah malah diketawain Vicky. itu. Nah itu malah diketawain itu. Terus belum lagi kita lakukan pencocokan font pakai CNN ya, circular convolutional neural networks. Ya. Ini yang Itu ijazah. sampai Ini yang ijazah atau ijazah skripsi? maupun Ijazah. lembar pengesahan itu Ah. akan saya buka di pengadilan nanti kalau Ya. memang ada pengadilannya ya. Ya. Kalau nggak dihambat gitu loh. Untuk sementara saya tutup dulu. Itu sudah confirm itu font Times New Roman itu Ya. gitu loh. Jadi apalagi ada fitur bold di situ. Kan di lembar pengesahan itu kan di bagian tanda tangan nama itu kan bold itu. Satu lagi juga, Dr. Resman, yang namanya kesalahan penulisan tesis itu ya, bukan tesis. skripsi. Itu kalau ketik manual, Mas, nggak akan mungkin seseorang lagi mengetik skripsi, kemudian dia langsung nulis tesis kalau manual. Itu hanya akan terjadi kalau kita sudah pakai komputer, ya, dan Udah itu template. copy paste, copy copy paste, gitu, kopas, semua dalam tanda tangan sudah benar ya, udah benar, oke print, udah dijilid dari seolah-olah itu kuno, ternyata Jadi, ketahuan. bayangkan Tadi Mas. kan Mas Dian bilang tentang terminologi tesis dan skripsi. Itu ada beberapa yang terjadi kan? Ada beberapa. S1 tapi tetap tulis tesis Ah, katanya. itu. Bahkan Dari mana ini ceritanya? kalau saya bisa perlihatkan di sini, ada satu orang yang mengirimkan ke saya lembar skripsinya itu. Beliau mengatakan bahwa ijazah saya aja pakai S1 katanya, ijazah S1 saya aja pakai tesis kata dia. Kok bisa ya UGM? Pak Budi namanya. Ijazah atau Ahlinya, skripsi? skripsinya. Nah. Pak Budi namanya. Enggak, ini Terus sih saya anu ya. tanya, kenapa Pak bisa terjadi? Ya memang pada saat zaman dulu katanya, terutama yang berurusan dengan teknologi itu memang ngarahnya ke tesis. Ini kata dia ya, kata dia. Yang bisa dia buktikan dengan ijazah hari ini. Enggak lah, kalau Tesis ini kata dia. kalau ini anu lah, kalau ini saya Nah, saya sekarang pengen bela kalau UGM-nya lah. kita nggak mau lebar ke jurusan-jurusan lain, Iya. di teknik kehutanan di jurusan kehutanan Fakultas itu sendiri, kehutanan, fakultas nggak pakai kehutanan teknik. dari Nah. 40 Iya. skripsi yang diteliti oleh kolega Pak Rismon itu banyak yang menggunakan tesis. Ada datanya. Oke lah, nggak gini Mas. Saya menghindar ya kita menyampaikan penelitian dari orang lain. Ya. Ya, itu namanya secondary. Ya, Oke. secondary evidence. Yang kita bahas itu primary evidence. Kami itu melihat langsung primary evidence itu berupa skripsi, ya gitu. Dan sampai detik ini kita ngobrol diskursus ini, itu belum ada yang bisa memastikan primary evidence yang namanya ijazah. Saya berharap betul Mas. Saya ketemu Mas Dian Sandi ini, tadinya Mas Dian itu mengatakan, iya saya dapat langsung dari Pak Jokowi. Wah clear, ini orang hebat ini nomor 1. Tapi ketika mendapatkannya dari orang lain, waduh, ya udah. Ya saya memang Case tidak closed. mendapatkan itu dari Pak Jokowi. Lah Bagaimana udah. saya menyampaikan bahwa saya mendapatkan dari Pak Jokowi Nah itu, kan? jadi itu tadi. Gitu. Saya mau tanya nih. Tadi kan Bang Dian tuh panjang lebar, luas lah, panjangnya lebar luas. Berbasis pada historical approach. Ya. Buat Anda berdua bisa diterimkah Enggak. historical approach itu? Enggak. Kenapa? Enggak, sama sekali enggak. Itu tadi secara hukum itu namanya perkataan dari orang lain. Yang kedua, semua hanya melihat dengan mata kita. Mata kita tuh dapat salah dengan mudah. Contohnya adalah ketika kemudian kami menyajikan bukti bahwa foto yang ada di lembaran ijazah itu sama sekali tidak mirip, bahkan itu secara software, secara teknologi dikatakan not match ya atau mismatch dengan Jokowi. Kemudian kita mengatakan itu cocok dengan Dumatno. Dan secara konyol juga dibantah juga oleh beberapa orang mengatakan nggak mungkin dong Dumatno lahir tahun 77 sedangkan itu kan tahun 85. Iya bikinnya ijazah itu nggak tahun 85, ijazah yang palsu itu gitu loh. Itu bikinnya tahun Dan 2000-an skripsinya. sekian. Dan itu baru. Tapi gitu. ini menarik juga yang disampaikan oleh senior saya ini tentang Pak Dumatno itu. Saya tidak tahu bagaimana sampai muncul kesimpulan seperti itu. Tetapi kalau dasarnya adalah apa yang saya upload foto itu, dasarnya beliau mengatakan itu sepertinya apa yang ditestimonikan oleh Pak Khairul Huda itu cukup relevan. Siapa untuk lagi nih menjawab. Khairul Huda? Siapa nih? Ada salah satu digital ahli forensik kita yang memang sudah menjadi saksi ahli di beberapa persidangan. Nanti bisa ditunjukkan tuh. Beliau mengatakan kita tidak boleh langsung menjudge bahwa ini
ini sudah orang ini atau si orang lain gitu loh. Enggak apa-apa Mas Andi. Saya udah mungkin puluhan atau bahkan ratusan kali. Ya itu maksud saya dengan software yang sama sampai ke pengadilan. Pak Suryo, izinkan saya melanjutkan. Karena begini pada akhirnya yang terjadi adalah kita masuk kepada persoalan-persoalan Pak Jokowi secara privat. Kalau foto itu adalah Pak Dumatno, masuk akal nggak foto itu dipakai di buku nikah? Pak Jokowi menikah dengan Ibu Riana. Bisa jadi itu semua editan. Nah, Kenapa sih? Nah, itu bisa jadi ini Pak, diterima nggak Mas, sama gini. kita? Masuk akal nggak? Ya, nanti itu akan terungkap. Masuk akal nggak? Beberapa foto nikah, saya tuh tukang potret, Mas, fotografer profesional dulu. Masuk akal nggak? Foto seseorang, pose seseorang dengan orang-orang yang berbeda, posenya 100% sama orang itu. Kan padahal kan sudah ganti orang. Ini misalnya dengan Iriana, ini ganti dengan mertuanya, ganti gala-gala fotonya tuh hadapnya tuh sama persis, padahal kan pasti sudah geser-geser. Saya tanya Pak. Mas Roy menemukan itu ya? Saya tanya Pak Roy Suryo sekarang. Karena Pak Roy Suryo kan ada di UGM. Saya mendapatkan informasi bahwa buku alumni itu dibuat pada tahun 1990. Buku alumni yang di sana ada Pak Jokowi itu. Ya, yang tertulisnya SMA 6 Yogyakarta. Salah lagi. Nah, itu maksud saya. Ya. Itu foto Pak kan? Foto Pak Jokowi kan? Atau Pak Dumatno menurut Bapak? Ya, itu belum kita teliti karena kita maksud belum lihat bukunya. Maksud saya, kalau Pak Dumatno ini terus yang akan dianggap sebagai Pak Jokowi pada foto itu, termasuk buku alumni itu Pak Dumatno dong. Gini, buku alumninya sekarang kita belum lihat yang asli. Kalau sekarang yang beredar sekarang itu tidak bisa kita pastikan itu dibuat Pak di UGM. Bukan. Ya, kalau emang belum berarti Berarti Bapak ini akses terhadap UGM. berkas-berkas UGM kok Sanggih, sama alumni aja saya dibatasi cuma 5 menit. Bapak ini punya Begini bisa loh, Pak. Foto itu kan dipakai setidaknya di 3 dokumen. Pertama buku nikah, kedua alumni, yang ketiga ada di ijazah. Oke, nggak apa-apa. Ya enggak kan? buku alumni itu tadi Bapak lihat di UGM. Itu ada di UGM buku itu. Saya mendapatkan informasi itu ada di UGM. Informasi atau Mas lihat sendiri? Saya tidak melihat memang. Udah. Tapi maksud saya buku ini kalau mau diteliti ya monggo. Ya. Tetapi kita sedang berbicara substansinya adalah foto kan. Ya. Foto loh tahun 1990. Oke, satu lagi Mas. 5 tahun setelah Pak Jokowi. Nggak, saya teruskan ya, karena tadi kepotong. Soal foto nikah itu ya, Nanti itu akan sampai meskipun yang kita bahas kan ijazah. Di foto nikah itu kelihatan tinggi badan seseorang itu aja udah kelihatan. Di foto nikah itu tinggi badannya orangnya kira-kira 170 cm. Foto buku nikah. Bukan foto buku nikah, Oke. foto pernikahan. Foto pernikahan. Ya, ini lain lagi Mas. Kalau saya lihat itu udah. Dan ternyata dalam perbandingan sekarang kalau Jokowi dengan Iriana itu terpautnya jauh beda. Nggak mungkin ada seseorang memendek. Istighfar kita Pak. Iya, Masa saya Pak Ibu Riana menikah dengan orang lain? Bukan menikah dengan orang lain. Fotonya aja. Perekayasa foto ini nggak Bapak kan ingin cermat. mengatakan bahwa yang ada di foto-foto pernikahan itu kan bukan Pak Jokowi kan? Iya. Karena ada perbedaan tinggi badan badan. dan segala Enggak macam. Pak maksudnya. Nggak boleh. Tempelan Pak. itu loh, tempelan Maksudnya itu. yang perempuan di sampingnya pun belum tentu Bu Ibu Iya. Riana. Iya, Noko itu gimana? Iya, gimana? Jangan langsung Iya, disimpulkan itu iya, Ibu iya. Riana. Kembali Pak, bentar Pak. Iya, Jangan lari ya. Iya. Tadi dibilang ada seorang ya ahli forensik dari UGM ya yang mengatakan ada 40. Oh ya, itu kolega Bapak yang namanya Pak Joshua. Kan? Joshua. Saya tidak tahu itu Bukan dari UGM atau kolega, tidak. itu belum pernah ketemu. Ya, sama-sama, ya kan Mungkin ngaku. karena sama-sama Dan menjadi. satu lagi Mas, saya ngikut serta di grup itu. Itu yang Yang mengcounter. ada Joshua-nya itu. Yang ada Joshua. Joshua. Terus yang beliau kan mengcounter, mengatakan yang mengcounter tuh lebih banyak daripada yang setuju. adik tingkat gitu. kan? Iya, di tingkat saya bentar Pak. Itu katanya ada 40. Itu dikonfirmasi kosong semua nggak tanda tangannya? Enggak kosong semua. Ada beberapa yang kosong. Nah, terus ada Times New Roman semua. Itu Atau mirip identik dengan sama yang- semua 40 itu. Kalau ingin merekayasa kasus, memanipulasi, apa susahnya 40 itu diganti Iya. semua? Nah, Apa susahnya sih Pak? Sekarang pertanyaannya begini Pak. Di UGM sebobrok apa sih sehingga skripsi itu bisa kosong, lembar pengesahan? Iya. Sigit Hartwinarto, Kehutanan, lulus 1985, itu profesor di Universitas Mula Warman, Iya. Kalimantan Timur. Ini perlu dipanggil ini, gitu loh. Kenapa lembar pengesahan skripsinya kosong begini? Kosong tanpa tanda tangan siapapun. Kalau ingin memanipulasi 1000 pun bisa, Pak.
disobek semua lembar pengesahan itu Nah, gitu loh. inilah yang Apalagi cuma bahaya. 40. Mas, inilah yang paling bahaya dari apa yang kita diskusikan hari ini. Karena pada prinsipnya dia tidak lagi ke personalnya Jokowi, tapi ke 40, 60 sampai 80. Loh, enggak, ini kan ngejar sebagai pembanding. ngejar. Enggak, Pak. Maksudnya gini, Pak, Pak kalau ini Jokowi dimanipulasi, tidak ada. maka mereka pun korban loh. Nah itu mas saya, kalau Pak Jokowi, ini kalau Pak Jokowi tidak ada tanda tangan lembar pengesahan, lalu ada beberapa pengujian. skripsi juga ada Tidak hal ada. yang sama seperti itu, berarti Pak Jokowi palsu, mereka juga palsu. Bukan Ya kan ini begitu. ceritanya Bukan untuk gitu. memanipulasi ini agar sesuai dengan lembar pengesahan Pak Jokowi, semua disobek, diganti gitu loh Pak. Karena kalau gini Pak, itu- kesesuaian teknologi itu nggak bisa Persis. bohongi. Tetapi keterangan orang, kesaksian, foto itu bisa direkayasa. Itu saya nggak berani masuk situ. Saya berpegang pada apa yang saya dapatkan untuk kemudian tadi saya paparkan itu, bahwa itu yang saya kini, itu yang saya sampaikan. Saya nggak berani masuk ke yang lain karena dampaknya ini luas. Sangat luas, Mas. 40 orang akan dianggap tidak wisuda karena hal-hal Bukan seperti kalau itu, saya gitu. menganggap mereka korban. Nah, itu kan. Korban gitu loh. Lembar pengesahan skripsi mereka ini, hipotesis saya tidak seperti ini. Tadinya Tadinya ini tanda kan tangan. Tadinya lengkap ya. Iya, tanda tangan mereka ya. korban, skripsinya disobek, lembar pengesahan diganti agar sesuai dengan teknologi di lembar pengesahan Joko Widodo. Jadi mereka korban, bukan semua orang kena, bukan. Jadi gini, Justru Mas. kita harus bersihkan Jadi gini Mas, mereka. ini gitu. jangan dia persoalan sepele. Ini memang ada mastermind yang bisa mengatur ini semuanya di atas UGM, mastermind ini. Dan mastermind itu dulu yang pernah di UGM, pernah berkuasa di UGM dan sekarang lebih tinggi posisinya, dan sekarang pun masih menjabat di UGM sebagai seseorang yang dengan posisi tinggi. Jangan lupa Mas, kasus macam ini pernah ada. Pernah ada kan nggak kasus di Jogja? Itu ada orang namanya kejahatan asuransi. Kejahatan asuransi itu dia mendapatkan asuransi tinggi dengan korban yang dinyatakan sudah meninggal. Ternyata di kelak kemudian hari orang ini ternyata masih hidup. Ya kan, orangnya dipalsu dengan ciri-ciri yang sama. Saya tidak jauh, tapi kalau kita biasa berpikir saya saintifik ya, berpikir secara ilmiah kayak yang Dr. Isman lakukan, Dr. Tifa dari sisi medik ya, dia mengulas dari sisi jarak mata, bentuk gigi, rahang dan lain sebagainya, dia menyatakan itu adalah orang yang totally different. Kami menyelidikinya dengan ilmu telematika. Telematika itu belum tentu digital forensik ya, lain lagi tuh kayak gitu. Jadi ada orang kan misalnya yang membantah, Roy Suryo itu nggak pernah ikut kuliah digital forensik gitu loh. Memang yang ilmu saya itu ilmu telematika gitu loh. Digital forensik Bang Desmond. Tapi artinya ini, yang kita bicarakan sekarang ini itu adalah pendekatan ilmiah Mas. Jadi jangan penghadapan ilmiah itu dihadapkan dengan pendekatan tadi hakul yakin gitu ya gitu. Kemudian itu Kan nggak match juga nantinya. Itu intronya karena mempertanyakan keyakinan. Makanya saya jelaskan dasar-dasarnya. Enggak, ini sama kayak Tapi sekarang. ini penting juga, Iya, penting juga yang sedikit izin senior. Aha. Seperti apa yang disampaikan oleh Bang Lismon tadi itu terkait masalah skripsi. Kalau saya sebagai seorang kriminal, ini logika kriminal aja Ya. ini. Kenapa saya harus merobek 40 skripsi Ya, menguatkan cerita. untuk menguatkan satu skripsi? Kenapa Pak Jokowi yang satu aja yang kita Karena rubah nggak gitu loh? mungkin. Ya enggak lah. Nggak, maksudnya gini, ini Untuk- kan untuk menyerupai Pak Jokowi kan? Iya, supaya konsisten. Menyerupai Pak Jokowi, lalu dikorbankan 40 skripsi. Kalau logika kejahatan saya, kenapa saya harus mempersulit orang? Saya rubah aja punya saya yang satu untuk menyerupai yang 40. Gini juga Mas Andi. Enggak ada teknologinya. Heeh. Sudah lewat, Pak. Iya. Teknologinya sudah Maksud ini Gini kan loh, Pak, begini Pak, Bapak terjebak dengan logika Bapak sendiri gitu loh. enggak. Maksudnya begini Pak, ini kan ada 40 skripsi. Ya. ini statement Untuk- PSI atau statement apa ya? Untuk menyerupai yang satu ini dikorbankan 40, dirobek-robek lah lembar pengesahan. Kalau logika kriminal, kenapa saya harus merobek 40? Robek aja yang satu. Enggak bisa. Kan untuk menyerupai yang 40. Enggak mungkin kita bikin yang satu itu bisa pakai teknologi lama Karena meskipun. teknologi 2000-an. Iya, enggak. Dia di Lalu luar kenapa 2000-an. yang 40 bisa dibikin? Lah, ya bisa lah. Gini. Tapi ada yang menarik ini Ya. senior, ada yang menarik. Apa? Berarti secara tidak langsung Pak Roy Suryo dan Bang Lismon mengakui bahwa skripsi itu memang ada. Loh, skripsi ada atas nama orang lain bisa saja. Oh, atas nama orang lain. Iya, jadi yang ketikan Bisa diterima nggak? manual. Itu ada tapi atas nama orang lain. Nah, ini menurut Pak Roy Lah, ya, Suryo. kan- Anda bisa terima nggak itu? Bisa terima logika itu? Saya nggak terima. Gini. Saya nggak Bapak terima. kan Unwas Mataram. Saya dosennya di situ. Kampus ungu kita Pak. Iya.
Di Universitas Mataram sekalipun yang masih junior, Ya. itu nggak ada skripsi yang tidak ada tanda tangan kosong seperti itu Iya. bisa ditaruh ke perpustakaan loh, Ya. Pak. Gitu loh. Dan orang-orang di teknik Universitas Mataram itu latar belakangnya dari UGM, dari ITS, dari ITB, dari Udayana, dari Unhas, dan persepsinya ya pasti sama di seluruh Indonesia. Tidak ada skripsi tanpa ada validasi dosen pembimbing dan penguji. Itu namanya toilet paper. Makanya tadi saya masuk untuk Gitu. menyelami masa lalu itu kan kita perlu pendekatan-pendekatan. Ya. Salah satu yang paling penting adalah pendekatan antropologis dan sosiologis. Bagaimana kehidupan pada masa itu kan? Ya, setuju. Ya kan? Gini, tapi gini juga Mas. Tapi Jangan- jangankan- Mas Dian terima pendekatan teknologi. Oh, kalau soal keilmuan kita sangat hormati, itu keilmuan beliau-beliau kita sangat Gini, Pak hormati. Ihsan. Ini Tetapi kan ada kita yang penting menarik. juga ada Ada antropologis perbandingan-perbandingan. maksudnya kesaksian. Maksudnya begini, Pak. Kita bukan lagi berbicara soal kesaksian, tetapi apa yang terjadi pada saat itu. Ini satu contoh kecil. Saya bukan hanya mendapatkan cerita saja, tapi saya melihat langsung buktinya, ya kan? Skripsinya fotonya lihat foto kan, hanya foto kan. Ada satu skripsi yang memang punyanya yang saya ceritakan itu sumber itu. Kami sudah lihat Beliau langsung mengatakan skripsinya Mas. begini, soe dengan su, Hmm. ditulis apapun beliau tanda tangan. Itu saya pegang pertama. Lalu kemudian skripsi itu bukan hanya jurusan fakultas kehutanan, fakultas yang berbeda pun ada juga yang tidak ditandatangani tapi wisuda. Ini kan kita sedang menyelami apa yang terjadi pada masa itu dengan Ini kita bicara pendekatan-pendekatan UGM loh, itu. institusi pendidikan Iya. yang terkemuka yang menjaga marwah. UGM, Ya. UGM. Gini. Jadi kita kesampingkan dulu yang 40 fakultas kehutanan itu, tapi fakultas yang lain. Fakultas apa, Pak? Fakultas yang lain. Tepatnya apa? Saya nanti saya sampaikan saja biar tidak salah-salah fakultasnya. Tetapi ini kan data juga yang dimiliki oleh orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya, fakultas apa? Bahwa ada fakultas-fakultas seperti fakultas pendidikan, fakultas teknik, bukan. Fakultas Pendidikan teknik nggak ada. teknologi. Fakultas teknik. Fakultas teknologi. Apa? Saya bisa buka sebentar Oke. lagi. Saya bisa buka sebentar lagi. Sembari buka, Tidak ditandatangani, sembari Pak. buka gini Mas. Satu lagi Oke, contoh. jangan-jangan direpro juga. Iya, satu lagi contoh ya. Bagaimana ini misteri ini, Dr. Isman. Sekali ini misteri ya. Jangankan soal merubah 40. Di lamannya UGM sendiri itu pun diubah ya gitu. Bahwa ini kalau saya jadi putrinya Pak Profesor Ahmad Sumitro, saya protes keras gitu. Aida siapa namanya? Ya Aida itu Aida yang ada di Greenberry. Australia. Jadi setelah Profesor Ahmad Sumitro itu meninggal 13 tahun kemudian, bahwa tadinya tuh beliau tuh dekan selama 3 periode berturut-turut, diubah gara-gara dekan ada di skripsinya Jokowi itu bukan Profesor Ahmad Sumitro. Dia itu dirubah sejarahnya menjadi sejarah itu Prof. Ahmad Sumitro ada periode sedikit yang bukan beliau gitu ya. Kemudian Ahmad Sumitro lagi. Janggal itu ya. Ya janggal aja pakai banget lah gitu loh. Gitu. Mana ada dekan itu meloncat-loncat gitu. Ya gitu. Dan Profesor Ahmad Sumitro itu pun pada skripsi yang ditulis itu. Kalau saya tadi mengatakan yang belakang tuh mungkin saja pernah ada skripsi orang lain. Beliau pada saat itu masih doktor insinyur Ahmad Sumitro gitu loh di situ. Di depannya yang sudah ketikan baru Times News Roman itu menjadi profesor. Itu aja harusnya sudah nggak lah masa di depan kita profesor, di belakangnya diturunkan lagi jadi dokter. Itu udah nggak masuk akal gitu loh. Kenapa ini gempar juga, Pak ya? Bukan karena seorang Roy Suryo atau Rismond. Ini lebih kepada make sense atau enggak gitu. Make sense atau enggak gitu. Mereka yang menonton ini pasti banyak yang sarjana, yang tua. Terus mereka buka skripsinya loh. Kak, saya juga pasti masih ketik. Itu yang membuat ini viral karena make sense. Gitu loh, masuk akal argumennya. Sederhana itu. Gitu loh. Nggak bisa ditipu teknologi itu walaupun 1000 Bapak bilang skripsi yang sama dengan itu nggak bisa mengalahkan fakta bahwa teknologi itu belum lahir saat itu. Gitu loh. Kalau ada yang mendebat, dulu boleh jawab sudah nggak satu Bentar, yang Mas. tadi itu? Dulu sudah ada tuh teknologinya namanya IBM typewriter. Oke, IBM typewriter tuh nggak bisa menebalkan dengan bold kayak sekarang itu. Bisanya Scaling juga, scaling. bisanya dia apa? Mendouble. Memang ada kalau dulu caranya mendouble, dia ngetik ulang lagi, tapi itu geser, gitu, dikit banget. Jadi itu mendouble. Itu jadi, tapi boldnya beda banget dengan bold yang keluaran dari scalable yang scaling itu. Kalau itu ada keluar dari Windows, gitu. Mas Dian. Karena tadi saya diminta Mm-mm. terkait dengan ada beberapa fakultas juga Ya. yang sama seperti itu. Mm-mm. Saya buka HP memang namanya adalah
Pak Budi Suryanto namanya. Coba Oke. boleh ditunjukin ke kamera sebentar, nanti setelah itu kita Nanti ambil yang di-insert. detailnya ya. Ya, ini beliau kuliah di UGM. Sekarang hari ini beliau kerja di BUMN menggunakan ijazah ini juga. Ini beliau mengatakan tesis loh, S1 loh. Fakultas apa Beliau itu? menulisnya Fakultas Teknik. Tesis beliau tulisnya. Lalu yang kedua, tanda tangannya juga tidak ditandatangani oleh Insinyur Haji Arif Darmawan, dosen pembimbingnya. Nah, saya telepon waktu itu, Pak, skripsi itu di mana sekarang? Masih ada di lemari saya. Mas, bilang. Anda berani betul langsung telepon gitu. Akses Anda ke UGM luar biasa ya. Bukan UGM, Bukan. ini kan orang. Oke, orang. UGM ini. Enggak, tapi Kan beliau mengatakan kepada saya juga alumni UGM. oke. Saya S1 menulis tesis. Loh, kenapa bisa terjadi, Pak? Saya tanya. Ya memang pada saat itu mau menulis tesis atau tidak, atau Aduh. mungkin Skripsi. secara terminologi, definisi, mungkin masih tidak sedetail hal inilah kita memahami itu. Ilmu kan udah Iya. beratus tahun yang lalu kalau kita Iya, tetapi jejak sejarah yang di luar. pada akhirnya kan kita dihadapkan pada satu fakta Pak, bahwa ada oke. beberapa ijazah skripsi juga menulis UGM tesis. itu Pak sudah berdiri tahun 49 Sembilan. yang kita ini tahun 85. Lah, Berarti 36 tahun Oke sudah lah, UGM kita berdiri berargumentasi tanpa itu oke. format standar. kita berargumentasi itu diterima kok. Itu benar apa yang disampaikan Akhirnya oleh Bang untuk Risman. membenarkan skripsi, untuk membenarkan skripsi Joko Widodo, tesis skripsi boleh. Terus tanda tangan kosong boleh. Bukan- Times New Roman boleh. bukan membenarkan Semua standar skripsinya itu Pak menjadi Joko nol Widodo. akhirnya demi Joko Widodo Tetapi ini orang masih hidup, berani bersaksi loh. Oh, nomor HP-nya ada, orangnya ada, aktif dia. Dia mengatakan ini loh saya S1. Saya menulis Mana, Pak? tesis. Coba, Pak. Ini Pak. Lembar pengesannya mana? Lembar pengesannya yang ini. Enggak, Yang ini. saya juga mengapresiasi. Nah itu ya. mesin ketik. Saya tidak Mana saya sih? tidak Saya bicara lembar itu saya kan tidak Pak, saya bentar. tidak masuk ke dalam. Sampulnya itu masih kaku, siku. Bener. Itu cetak hand press itu. Iya benar. Jangan Bukan. disamakan dengan punya Pak Joko Widodo. Ini Itu lembar kita sedang pengesannya berbicara tadi. Ketik loh, mesin ketik. Ini kita berbicara tadi tanda tangannya, Ya. bukan jenis kertasnya atau bukan jenis font ketik apa segala macam. Tapi kita berbicara substansinya adalah tanda tangannya. Enggak, gini. Kenapa orang seperti Pak Budi Suryatno ini bisa lulus padahal tidak Enggak, ditandatangani ini- oleh dosen pembimbing? Bentar Pak, saya dulu. skripsinya. Saya dulu jawab ya. Satu. Anda tadi mengatakan sama, padahal itu ketik lembar pengesannya tahun 85 kan? Ya. Mesin ketik. Bukan, Yang beliau, dipersoalkan tahun berapa? tanda tangannya ada atau enggak? Enggak Pak, itu dulu. Tahun berapa? 85. beliau ini bukan 85. Berapa? 90 masuk 89, 88. Oke. Nah, bayangkan skripsi Baru berarti banget tahun berapa itu skripsi ya? 94, 92. 92. 92 aja masih mesin ketik. Di tanda tangan di sini 92. Ah, 92 aja Karena masih ada mesin ta- ketik kan? Kalau kalau Confirm. ini saya buat jadi rujukan ya, ada Ya. 25 Ah, 92. 92 masih mesin ketik. Hmm. Ya. Yang kedua, kenapa itu mungkin tidak ditandatangani dia? Karena itu mungkin untuk pegangan pribadi Ya, dia. ini saya mau jawab ini. Ya, yang diberikan ke perpustakaan Harus itu ya. harus tanda tangan. Gitu loh, Pak. Itu logikanya. Kalau pegangan pribadi dia, ya bisa jadi dia perbanyak sesuka hati dia. Nah, mungkin nanti Bentar, Pak. diskursusnya Kalau sudah masuk ke perpustakaan, Nah, itu harus diverifikasi, Pak. Itu menyatakan verifikasi itu tanda tangan itu adalah produk ilmiah yang sudah terverifikasi. memang Udah jawab kan? Udah Gitu, jawab Pak. kan? Universitas Mataram, Pak, memang ya. pada akhirnya, memang Tadi. pada akhirnya kayaknya itu arsip. memang arsip pada yang dipegang akhirnya rumah. pribadi. apa yang kita bahas ini membutuhkan orang banyak jadinya. Karena di pihak Pak Rismon juga banyak yang mungkin menyodorkan data-data tentang itu. Di pihak anggaplah saya juga banyak yang menyodorkan beberapa bukti-bukti yang memiliki kesesuaian dengan apa yang sedang dipersoalkan. Saya tidak tahu apakah ini yang diserahkan di kampus atau tidak, tapi beliau Nah, itu beliau ini mengatakan lewat telepon waktu itu bahwa ini ijazah saya, ini skripsi saya, bahkan tidak ditandatangani. Saya tanya, loh kenapa Bapak lulus? Ya memang pada saat itu tidak seperti hari ini kita membaca. Gini loh Pak, kita Persoalan-persoalan masalah membandingkannya itu. nggak apple to apple. Skripsinya Pak Joko Widodo kita lihat dari Perpustakaan. perpustakaan. Itu pegangan Akhirnya pribadi. akhirnya kan Bentar tidak dulu ada- Pak, jangan dipotong saya dulu. Sebentar. Ya, Setelah ini ya. setelah ya. Ini pegangan pribadi, Bapak pegang. Ya. Ini di perpustakaan resmi. Heeh. Perpustakaan harus ditandatangani. Itu. Yang kedua, confirm 92 saja lembar pengesahan pakai mesin Ketik. ketik UGM. Nah akhirnya kan begini jadinya. Akhirnya kalau kita mengikuti cara berpikirnya Pak Rismon tadi itu, kita harus curiga pada hampir 40 skripsi itu jadinya kan. Apa sih susahnya merobek Ya kan? 40, 1000 juga bisa kita robek. Yaudah, Kembali ke sana diganti. itu yang repot.
Saya sebenarnya masih pengen ngejar nih tentang Iya. mastermind itu tadi. Oh iya. Belum bicara sains ini. Iya, Masih perdebatan tidak jelas. Itu mastermind masih ada orangnya. Masih ada orangnya? Ada di pemerintahan sekarang. Ada? Nah, boleh sebut nama kalau emang Ya, jangan deh dulu nanti. Ini kan nanti arahnya langsung ke sana. Tumben-tumben Pak Suryo nggak boleh sebut nama. Bukan gini. Ini kita masih mengarah ke orang namanya Joko Widodo. Ya gitu. Kalau nanti sebut nama, hilang nanti pembicaraan kita ke sini. Ya. Kita tuh concern ke satu orang ini aja. Oh, Rizwan ketawa. Kalau Apa yang dipikir, diketawain? oh ya, kalau dipikir, nanti ada ya. Pak Roy, dulu waktu nyusun skripsi tahun berapa? Saya lulusnya 91. 91 pakai Pakai dot matrix. kebetulan saya kerja di toko komputer pakai saya udah agak lebih maju lah dulu. Dulu skripsi saya itu pertama kali orang pakai LaserJet. Wah. Tapi fontnya Bukan font itu nggak boleh pakai Times News Roman. Karena dulu harus dihitung satu halaman itu berapa karakter. Jadi dulu saya pakai Kurir. Kurir itu ada di Worcester. Ya, kalau Times News Roman nggak ada. Dulu pun saya belum pakai Windows. Gitu loh. Karena masih pakai WS. WS yang saya buat tuh WS 6. Itu WS yang khusus dibuat oleh Micropro, pembuatnya WS itu untuk mesin jet LaserJet itu. 92 masih mesin ketik, nah, di iya. sini Saya 91, ya, tetapi 85 Pak Jokowi pakai Windows Microsoft yang belum lahir. Dan 40 lainnya katanya. Kalau makanya kenapa tadi pertanyaan Mas Andi ini menarik. Kenapa harus mengorbankan gitu? Ya karena yang untuk contoh yang mau dianut tuh adalah orang yang pernah menduduki jabatan nomor 1 di Indonesia. Jangankan 40 itu, sejarah di UGM saja itu aja dibongkar, diubah sejarah itu, gitu loh. Kenapa hanya 40? Pak buka pikiran, kenapa sih Jokowi menurut Bapak itu nggak bisa berbohong? Setiap manusia itu bisa berbohong, Pak. Ini tempat kita Jangan podcast ini kan mendewakan. namanya open minded. Iya, open-minded. Kita makanya buka pikiran kita. Tetapi Kenapa Bapak tapi kalau mengkultuskan teman-teman kali memaksa Jokowi saya ini? untuk meyakini apa yang diyakini juga nggak bisa. Saya mau loncat lagi ke yang lebih maju lagi. Maksudnya di timeline kasusnya. Oke. Ini saya coba mengingatkan bapak-bapak bertiga, kan status sama nih, terlapor semua kan. Iya kan? Terlapor tapi terlapor. ya tapi kan dari pelapor yang berbeda gitu lah. Sekarang saya mau tanya dulu nih. Mas Dian Sandi, dengan segala unggahan Mas Dian, itu aman-aman aja? Apa kemudian ada yang melaporkan itu karena tidak sepemahaman dengan itu? Begini Status Mas, terlapor dari siapa jadinya? saya tahu ini kan masuk dalam ruang perdebatan pro dan kontra yang cukup keras ya. Tentu pasti ada orang-orang yang mungkin melihat apakah ini ada peluang untuk kita dipersoalkan atau tidak. Sama juga lah seperti Pak Risman maupun Pak Roy Suryo. Bukan ansih juga Pak Jokowi yang melaporkan beliau kan, tapi ada relawan-relawan. Saya tidak tahu apa itu atas perintah Pak Jokowi atau mungkin atas perintah kuasa hukum gitu. Saya tidak masuk ke sana, tetapi beberapa yang saya konfirmasi memang bukan hasil koordinasi dari kuasa hukum beliau. Itu pertama. Nah, saya juga pun demikian. Mungkin yang melaporkan saya bukan bagian dari Hebat loh Mas Andi nih. Bisa ngerti kuasa hukum koordinasi apa enggak tuh hebat. bukan begini. Jangan-jangan yang melaporkan saya juga bukan bagian dari yang selama ini berkoordinasi dengan beliau-beliau kan? Nggak ada urusan. Nah, itu maksud saya. Jadi hal-hal yang seperti itu enggak masalah lah bagi saya. Saya melakukan ini atas dasar keyakinan. Saya mencintai Pak Jokowi, maka saya akan apapun resikonya ke depan, saya akan hadapi lah gitu. Jangankan soal yang begitu-gitu ya, yang terkini saja. Kalau Bapak buka WA Instagram, sosial media yang lain, isinya itu sumpah serapah semua. DM itu isinya sampai pengancaman, pembunuhan, macam-macam. Kebetulan lah istri saya ini agak cukup bisa lah menerima yang begini. Kalau yang lain mungkin sudah hambruk Bapak gitu loh. Jadi satu kasus. Mencintai jangan menutup diri Pak ya, jangan cinta buta. Ya mencintai Jokowi kok. Tadi kan sudah dilihat sendiri masih mesin ketik 92. Bukalah pikiran. Sekarang kalau Dian, satu kasus saja. Yang melaporan cuma satu pihak aja, ada berapa Kalau pihak? kalau saya baca di sosial media kan saya tidak pernah menerima panggilan secara resmi. Oh, belum ada panggilan. Belum ada, apapun. tapi ada beredar selebaran. Pertama itu 160 KUHP, yang kedua 32. 160 itu penghasutan kan? Kita juga. Sama ini. Sama-sama kasus. Itu, itu yang Aneh beredar ya. juga. Saya tidak tahu kan, saya tidak pernah dipanggil secara resmi loh, Iya. atau dikirimkan secara resmi. Tapi itu yang beredar. Itu Takutnya dilaporkan- nanti Bapak yang dilaporkan- jadi tersangka, kami enggak gitu. Kita Mas lihat Dian, lah. kapan ujungnya. dilaporkannya? Saya nggak tahu persis tanggalnya berapa, tapi yang beredar ada Tahun mungkin sekitar 2024. seminggu yang lalu. Hah? Seminggu yang lalu baru. Seminggu yang lalu. Aneh juga. Jadi tapi belum kalau ada. belum ada panggilan dari Belum ada sama polisi ya? sekali.
Bahkan waktu Pak Itu Egy di Jakarta. Sujana Di Jakarta pelaporannya sih. di Jakarta di Baris Baris Krim. Krim. Baris Krim, Waktu ya. Pak Egy Sujana bersama teman-teman TPUA waktu itu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau, saya dulu sebelum ada kasus-kasus ini sering bersama beliau juga kok demo-demo di KPK apa segala macam. Beliau langsung mengatakan bahwa saya harus bertanggung jawab itu di Baris Krim. Ya. Nah, saya sampaikan kepada beliau bentuk pertanggungjawaban saya seperti apa. Silakan saja. Saya sampaikan seperti itu. Ya. Nah, sekarang saya mau mau minta konfirmasi. Betulkah yang saya baca di media bahwa Mas Dian Sandi ini juga yang memberikan list nama-nama yang akan diserahkan ke tim lawyernya Pak Jokowi, yang kemudian mungkin sekarang berbuntut kasus pasal 160 juga. Nama-nama siapa? Nama-nama Nama-nama yang ada di kaos ini. Bukan. Saya ingin ini kita harus berterima kasih juga gitu loh. Karena saya, teman-teman itu saya ingin sampaikan di Biar sini kamera ya. dulu gambarnya. teman-teman itu ya pada bikinin ini. Jadi ada Dokter Tifa, ada Pak Rizal Fadila, ada saya, ada Dokter Rismon gitu ya. Ini juga nggak digerakkan loh Mas. Jadi masyarakat itu juga ya saya barusan aja dapat ini. saya ingin Jadi sampaikan bikin di sini siapa? Pak Roy bikin Suryo siapa Ini yang bikin teman-teman yang dari TPUA dan dari pada bikin. agar ini juga tidak salah diinterpretasi di Anda kemudian yang hari. juga memberikan Saya ingin sampaikan di sini sampai detik ini saya tidak pernah sekali lagi saya tidak pernah, itu hanya kesalahan penulisan media menyerahkan nama-nama untuk dilaporkan. Oh, itu yang Bahwa ada yang meminta betul. Ah. Dulu waktu itu saya diminta untuk siapa sih terutama yang ada di platform X itu yang paling keras memfitnah Pak Jokowi. Maka saya merilis ada beberapa nama. Tidak ada kaitannya dengan 4 nama yang dilaporkan oleh Mas, relawan. Anda merilis kan katakanlah pengaku aja. Mungkin ada nama saya di situ kan. Tidak ada sama sekali. Demi Tuhan. Nah, Oh, di clear DX nih. ya ada. Apa? Nama aku nggak Anda tulis. Nggak ada, Ya nggak udah. ada. Kalau ada. Dan itu tidak ada saya mau- serahkan ke kuasa hukum loh. Tapi ada yang Kalau ada meminta mau ke saya ketawakan. Karena akun X saya itu sebenarnya saya diemin aja gitu. Tapi Kalau ada yang disebut meminta ada. ke saya waktu itu agar ini Kacau memperkuat karena Pak Jokowi membuka pada saat itu bahwa kita akan melaporkan pihak-pihak yang menurutnya sangat keterlaluan dalam hal memfitnah beliau soal ijazah ini. Makanya saya konfirmasi sekarang. Kadang Nah. saya baca di media begitu bahwa Mas Dian Sandi itu yang katakanlah menyerahkan. Menyerahkan. list nama-nama Nah. ke lawyernya Pak Jokowi. Tapi Untuk melaporkan kemudian nggak pernah, diranah menyerahkan hukum. pun sampai saat ini secara official tidak pernah ke Pak Ya kuasa udah. hukumnya Pak Jokowi. Tidak pernah sama sekali. Nggak apa-apa, nyerahkan juga nggak apa-apa. Kita juga nggak akan mundur. Mau diserahkan 100 kali, 1000 kali. Saya tidak Tambah, punya Pak, ya. saya Ya. tidak punya record Tambahan Pak. untuk PSI yang katanya partai generasi muda Iya. open to knowledge harusnya, Iya. open to science ya. Hmm. Terus lebih banyaklah googling, lebih banyaklah belajar bahwa terminologi palsu atau persentase palsu itu Ilmiah. ilmiah. Ada namanya tadi belakang sudah saya ceritakan kan, fake analysis itu ada berapa ya, fake document analysis, fake audio analysis, fake image analysis, Ya. fake video analysis, itu fake semua, itu palsu, keluarannya persentase kepalsuan. Di mana fitnahnya? Saya bisa buktikan. Jadi kalau kita representasi generasi muda ikut-ikutan pengacara yang sudah tua-tua itu ya salah. Mungkin mereka nggak pernah baca kan. Ini hanya soal pendekatan saja Pak Rismon. Bentar Pak. Iya. Partai yang mendengung-dengungkan partai untuk generasi muda harusnya open to Ya. scientific debate gitu loh. Open to scientific knowledge Yes. gitu loh. Jangan dikit-dikit, ayo Pak, sajikan tolong namanya biar kita laporkan. Primitif. Bahkan Primitif, saya sekali bilang. lagi saya sampaikan soal pelaporan segala macam yang sedang beredar, kan itu tidak ada unsurnya dari PSI. Ya kan? Yang melaporkan Bapak itu kan relawan-relawan yang saya juga tidak kenal. Demi Tuhan Enggak, saya harusnya tidak kenal. PSI Pemuda lebih Patriot progresif. Nusantara, Pak. Udahlah, Apa namanya gini-gini gitu Pak, loh. bersuara. Tapi kalau menyinggung-nyinggung PSI kan nggak fair juga. Enggak, Pak, PSI Sementara kan- PSI di sini tidak terlibat dalam hal mempersoalkan Bukan Pak, kawan-kawan. PSI bukan dilibatkan, tetapi menjadi partai yang progresif, anak muda malah bilang, udah nggak usah dilaporkan, kita lawan dengan debate. Nah, Jadi itu sekarang cakep. Pasal 160 dan 2 yang lain Rizal Fadila dan Dr. Ife kan juga Ya. pasal 160. Ya. Itu kan penghasutan di muka Ya. umum kan. Ya itu pengecut. Kalau pakai pasal itu kan mau cuci tangan aja gitu. Ini tak kasih air kalau mau cuci tangan gitu loh. Gitu. Macam cuci tangan apa? Kalau dia melaporkannya mau pakai pasal yang 130 sekian, 131 itu untuk fitnah dan pencemaran baik. Pencemaran nama baik. Bagus, berarti Jokowi harus datang sendiri ke polisi bawa bukti. Kalau kemudian dia merasa dicemarkan nama baiknya,
atau dibaikkan nama cemarnya, ya. Itu kan berarti dia harus bawa dokumennya, ini loh yang asli. Nah itu baru debat namanya. Pak Sandi katanya di UGM juga. Apa ya? Hadir juga di UGM. Oh iya. Saya tanyakan, ada nggak kegaduhan, kerusuhan di UGM saat itu? Kan hadir Tanggal juga. 15 saya hadir Nah, di UGM. Bagaimana? Ada Pak? kerusuhan nggak? kegaduhan? Kerusuhan? Saya tidak mengetahui parameter yang mereka sebut sebagai kegaduhan, tetapi saya menyaksikan memang ada aksi di situ. Heeh. Ada aksi, bagus lah. ada pengeras suara dan lain-lain. Oh Sampai iya. di situ saja saya bisa Kegaduhan menyaksikan. ada nggak? Kerusuhan? Saya rasa bukan Mas ada kegaduhan. aksi, salahkah seorang alumnus asli seperti saya menyanyikan lagu Himne Gajah Mada di depan kampus? Itu yang saya lakukan. Itu bukan kewenangan saya. Lah iya, itulah yang terjadi. Bakti kami mahasiswa Gajah Mada. Saya nggak bisa ikut nyanyi nih. itu yang saya Karena nyanyikan di depan alumni kampus. UI, Pak. Iya. Jadi artinya ketika saya nyanyi itu di depan orang-orang dan itu di dalam kampus, ya harusnya lucu banget kalau itu dikatakan membuat kegaduhan, keonaran di muka umum. Umumnya di mana? Kecuali saya maju dikit dari tempat itu ke dekat rumah sakit Panti Rapih gitu. Nah, itu baru kegaduhan. Ini di internal. Tapi sampai hari ini Pak Suryo kan belum ada dipanggil apa segala macam. Laporan sudah diproses laporannya. Enggak apa-apa. Pelapornya Ayo, udah ayo. dipanggil, pelaporan sudah Udah. untuk dimintai Udah. klarifikasi masih Enggak tahap apa-apa. klarifikasi. Nah, makanya kalau 160 tadi, Mas. Kenapa saya bilang pengecut? Itu adalah pasal yang digunakan untuk menjerat dulu. Dulu sukses tuh menjerat Habib Rizik dulu. Karena waktu itu dia melawan penguasa, kemudian menentang kekuasaan yang syah. Oke. Tapi sudah muncul juga keputusan MK yang membuat itu harus ada korbannya atau ada aksinya. Jadi harus dibuktikan dulu yang namanya kerusuhannya itu terjadi. Kegaduhannya itu terjadi. Jadi ini deliknya bukan lagi hanya delik yang hanya orang terus hanya timbul niat aja terus bisa diperkarakan. Tapi nggak apa-apa lah, kita lihat aja. Hukum di Indonesia itu masih benar-benar hukum atau sudah bergerak menjadi seleranya penguasa. Itu. Dan Pak Prabowo membiarkan hukum Indonesia masih kayak rezim sebelumnya, rezim Jokowi. Ya udahlah, gitu. Jadi biar masyarakat yang menilai. Itu, Mas. Ya udah, mumpung bapak-bapak bertiga ada di sini, saya pengen bertanya yang sederhana aja. Ya. Jadi seberapa persen keyakinan Anda atas ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau palsu? Satu-satu saya tanya. Oke. Ke Mas Roy dulu. Dengan argumennya boleh. Oke, sepanjang saya belum melihat secara fisik dari Joko Widodo langsung, ya ijazah itu, saya menyatakan itu palsu yang beredar sekarang. Bahkan sampai yang sudah disebarkan dan ternyata tidak confirm. Saya pikir Dian Sandi itu tadi melihat betul atau dari Jokowi langsung. Ternyata adalah dari orang lain, katanya ini, katanya ini. Nah, itu udah. Tapi kalau nanti Pak Jokowi itu menunjukkan, ini loh Mas ijazahnya, silahkan diperiksa. Oleh ahli independen bolehlah gitu. Ya nggak usah saya, nggak usah Dr. Resmond, siapa pun tadi nama yang saya sebut siapa tadi, Abdul Kholik atau siapa tadi. Nah itu oke, itu kita periksa, baru itu clear. Tapi selama itu belum ada, saya hanya bisa memastikan sekarang kalau sebelum ijazah itu kita lihat ya. Tapi skripsinya, karena saya pegang skripsinya langsung, saya Dr. Resmond, Dr. Tifa pegang, itu skripsinya itu fake atau skripsinya itu adalah skripsi yang palsu dan meragukan. Kalau skripsinya kayak gitu, saya sangat menyesalkan Universitas Gadjah Mada yang bikin nama besar itu ya. Kalau skripsinya kayak gitu bisa lulus, aduh gitu. Karena apa? Kuasa hukumnya Pak Jokowi sendiri, yang profesor itu, Profesor Pangaribuan siapa itu pun saya tanya langsung pada live. Prof, jujur, yang namanya tesis itu S1 atau S2? Beliau profesor kan? S2 lah Mas. Ya udah. Jadi kalau kok bisa UGM kemudian mengatakan tesis itu S1 itu sama sekali di luar pikiran. S1 itu skripsi, S2 itu tesis, S3 itulah disertasi. Dan itu parameternya beda banget gitu loh, gitu. Skripsi itu mungkin hanya 3 parameter, tesis itu mungkin 5 parameter. Kalau tesis itu memperbandingkan antara ini, masukkan variabel-variabelnya, parameter itu kemudian nanti diolah. Itu. Jadi sangat beda, itu Mas. Jadi bukan masalah fakultasnya, ini eksakta teknik, ini paspal, ini sosial, yang paspal dulu tesis, yang ini skripsi, nggak ada itu permisahan itu Mas. Jadi skripsinya sudah pasti palsu ya, tapi kalau ijazahnya sebelum kita lihat itu, kalau sekarang yang beredar itu termasuk yang diposting oleh Mas Dian Sandi ini palsu. Bang Rizwan? Oke, saya pembenaran bahwa di UGM itu sangat longgar ya, skripsi bisa tanpa tanda tangan itu bahkan merendahkan UGM itu sendiri gitu loh, bagi mereka yang membenarkan itu ya. Kecuali kalau UGM menjelaskan bahwa bisa alasan mengapa mereka melakukan reproduksi
ya lembar-lembar pengesahan skripsi yang banyak itu, ya alasannya mungkin dimakan tikus atau apa, ya kenapa menggunakan teknologi tinggi yang jauh di atas 1985, kecuali mereka UGM bisa menjelaskan itu secara saintifik, secara alasan akademik, maka saya konsisten mengatakan 11.000 triliun palsu ijazah Joko Widodo. 11.000%. Ya maksudnya kalau bahasa ilmiah 100, Ya. bahasa YouTube 11.000 triliun persen palsu. Dari kantongnya Iya. yang palsu itu. Saya pengen nanya nih, kalau in case betul ada pengadilan yang kemudian menghadirkan ijazah Pak Jokowi, apakah Anda berdua butuh berapa lama untuk kemudian menguji itu dengan apapun metodenya untuk menyatakan ini palsu atau asli? Sampel hadirkan saja, kami bawa scanner resolusi tinggi, Kalau terus ada secara uji karbon. teknologi kan Pak, Mm-mm. mungkin sehari 2 hari bisa, tetapi kan perlu lagi uji usia kertas, Nah, itu, jenis uji karbon itu. tinta, terus apalagi pakai teknologi nano, Mm-mm. ya kan nanoteknologi itu lebih akurat lagi gitu loh untuk usia dan segala macam. Mungkin mereka perlu waktu mungkin sebulan 2 bulan, apalagi kalau diuji di laboratorium internasional itu lebih valid lagi. Jadi sebelum itu terjadi dan UGM semakin dipermalukan, sebaiknya UGM berhentilah berbohong. Pertanyaannya sama. Berapa persen? Kalau saya batas rasional aja, saya percaya itu 100% asli. Karena memang disampaikan oleh pihak yang memiliki otoritas seperti UGM. Bukan Dan karena Pak PSI, Jokowi Pak. dan Pak Jokowi juga sudah menyampaikan, walaupun mungkin tidak boleh dipoto sama pihak-pihak teman wartawan, tapi itu sudah ditampilkan. Artinya saya meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu betul adanya, ada ijazah itu. Saya sampaikan dulu di dulu komen di X itu bahwa ijazah beliau memang di lemari beliau kan begitu, untuk membendung beberapa informasi hoax yang mengatakan dari pihak UGM yang menyampaikan bahwa ijazah beliau itu hilang. Ya, jadi saya sampaikan bahwa itu memang ada di lemari beliau. Tetapi ada satu yang ingin saya sampaikan di Diskursus.net untuk kemudian nanti kita coba renungilah. Mudah-mudahan teman-teman yang memiliki kemampuan dalam hal telematika atau forensik betul-betul objektif menilai ini agar tidak ada kesimpulan-kesimpulan yang lain bahwa ini hanya soal preferensi politik. Saya ingin sekali agar ini cepat saja dibuka. Yes. Bila perlu kita uji dia di pengadilan, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa secara akademis itu sudah tuntas disampaikan oleh UGM, tapi secara hukum itu tinggal kita ke pengadilan. Saya setuju, itu aja. Baiklah, Bapak-bapak bertiga. Sebenarnya saya juga tidak ingin menyimpulkan karena silakan aja Sobat TN mencerna-cerna setiap kalimat yang muncul dari para bapak-bapak narasumber kita. Dicermati, direnungkan, terus Anda kan masing-masing juga punya referensi dan preferensinya ya kan. Jadi silakan aja untuk menilai itu. Jadi saya merasa saya tidak perlu untuk menyimpulkan, malah akan jadi blunder kalau saya simpulkan sendiri itu kan. Jadi saya berterima kasih kepada Mas Roy, Bang Rismon, Mas Dian Sandi. Ini seru banget. Harus saya bilang ini seru banget. Jadi Sobat TN, jangan lupa tonton ini kalau perlu berkali-kali supaya serunya itu dapat banget, masuk banget. Dan lebih dari itu, tetap di Diskursus.net karena kami adalah media terverifikasi Dewan Pers. Saya undur diri, Tabik.